Ya, siap. Loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lupa kan jadi kan. Ya, kembali lagi dengan saya, Ko Ferdi di Jejak Suara Alam. Sebuah podcast yang akan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang akan meninggalkan jejak-jejak yang indah di sepanjang Anda mendengarkan dan hingga sampai nanti Anda menerawang-rawang jauh-jauh ternyata podcast ini banyak manfaat. Kita gitu, Po. Gitu pembukaanku dulu. Tadi sabar apa? Nah, parah dia kamu ini orang nih. Gila kan orangnya sama orang Habis podcast ini dijewer kayaknya. Ya, saya ingin menyapa kepada teman-teman saya sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan podcast ini dan dimanapun juga Anda. Dan di waktu mana saja, maka saya menyapa Anda dengan berbagai macam waktu. Itu Po alasannya Po, ceritanya. Biar kalian aja sih sebenarnya. Ya, saya hari ini kedatangan. Emang kacau nih tamu saya sekarang nih. Rusuh, ibarat kata nih sebenarnya kalau saya kagak ada juga bikin sendiri kan nih podcastnya. Bikin sendiri dia. Ini kakak ketemu gede saya juga waktu kemarin ketemu kakak tuh kakak Sukarsi. Itu kakak banget itu, dia dari 1945 lahirnya. Kalau ini 19 yang muda dikit 50 kayaknya sih. Dikit lah. Ya ini dengan Pok saya nyebutnya Pok. Saya bilangnya Pok Pins. Namanya Budian Arifianti. Sehat Pok? sehat. Alhamdulillah. Kita ngebahas apa nih Pok? Bingung gitu. Nggak tahu. Nah kali ini berubah nih teman-teman. Alhamdulillah nih sama kru-kru saya udah dibikin bagus. Untuk kali ini udah ada minumnya. Jadi nggak kayak tamu-tamu sebelumnya seret. Seret tinggal ngomong-ngomong aja gak disuguhin, baca banget emang nih. Parah lu deh. Tapi alhamdulillah di sekarang udah baik nih sekarang nih. Makasih deh ya. Keren deh pokoknya nih. Terus sudah ada pengarang gaya juga untuk sekarang podcast sekarang. Atau udah jauh. Kedepannya kita akan meningkatkan lagi podcast di Jejak Suara Alam juga lebih bagus lagi, Pak. Oke, Pak? Oke. Makanya jangan lupa subscribe tuh gue kayak YouTuber banget. Please subscribe dan like dan komen serta share. Gimana Pak? Ini beliau ini Pak Pipins nih kalau teman-teman tahu nih. Banyak kebisaannya. Ya, kemarin saya pernah tahu tentang masalah apa sih? Apa MBTI ya? Apa? MBTI yang thinking, feeling gitu. Itu dari dia. Saya belajar makanya, ternyata begitu, ternyata iya benar juga. Berantem ya kita ya? Iya, makanya gitu kan. Ternyata dari beliau tahu. Terus sekarang apa kinerja otak kok ya. Jadi beliau ini lebih fokus kepada penginerja otak. Kinerja otak gimana memaparkan ya kondisi otak kita ya. Sebenarnya kan otak itu juga luas ya, Pak. Gimana Pak? Ya, kalau yang kemarin kan kita karena kita guru gitu. Jadi kemarin itu kita kinerja otak banyak di itulah gimana sih otak kita bekerja gitu kan. Karena kita berharap ketika kita sebagai seorang guru lah ya tahu bagaimana otak itu bekerja untuk menangkap satu informasi gitu, kita bisa memberikan apa ya stimulus yang pas buat anak-anak gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ingat deh, aduh saya kalau manggil dia ngomong coba lagi tapi jadi gini, kalau di rumah Jejak Suara Alam bebas, nggak apa bebas, kan serah. kadang-kadang kita kan Usah jangan makhluk gaib aja. Jangan itu biasa pade aja tuh. Sebentar. Itu botol minum pindahin dikit. Oh, ngalangin tuh botol minumnya. Padahal nih biar kelihatan ceritanya botol minumnya. Oke. Udah baca. ya baca. Promo nih teman-teman nih, promo nih. Film Indonesia. Ada juga nih kalau beli bukunya. Kira-kira gimana, Pak? Iya kan seringkali kayak gini, kalau kita zaman kita kecil kita punya stigma guru killer gitu kan. Wah, sebenarnya Iya kan? banget tuh. Iya banget kan. Terus kalau aku sih gitu gimana caranya gue lolos dong gitu kan. Gimana caranya kalau nggak belajar bener ya kalau SMA udah kabur lah ya gitu kan. Di tempat saya sekolah SMP dulu di tempat satu tuh ada namanya gurunya saya. Bu Repak, bukan Bu Repak. Penny Papahan. Oh, aku kan nggak kelas 1 aku. Oh iya bukan pas satu dari. Itu namanya Bu Repak. Bu Repak punya semboyan gini. Anda baik, saya baik. Anda saya killer. Itu. Jadi kalau sebelum dia masuk ibarat kata udah jamnya dia nih, jam pelajarannya dia. Bunyi slop ya tak mana tak. Langsung stres. Aduh depan. Udah tuh. Udah aku udah tuh bener guru killer ya. Boro-boro kalau orangnya gitu kan dengan sepatunya tadi kan udah gitu. Aduh gitu kan. Kalau kita zaman SD sih
kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau zaman SMA udah mulai kabur dong, gitu kan. Iya, Kalau bisa betul, kabur, kok kabur aja gitu. Kalau nggak bikin apalah gitu. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, kalau saya ingat waktu SD gitu ya, begitu gurunya killer, alhamdulillah lumayan lah ya, nggak blow-on amat, jadi bisa ngikutin kan. Begitu gurunya killer, bisa ngerjain bisa pada saat itu. Tapi habis itu lupa. Kan nggak nyantol di otak. Nggak nyantol gitu kan. Nah, itu yang kalau guru kita zaman dulu mungkin ya udah ngajar kayak begitu gitu kan, terserah pokoknya kalau nggak killer ya baik kayak gitulah gitu. Nah, pas saya belajar kinerja otak, ternyata otak itu bekerja kan punya cara sistem kerja sendiri gitu. Jadi yang nggak pernah, artinya gini, waktu saya belajar itu kan ini, kalau kita ini berdua sebetulnya kan banyak informasi masuk kan dari kita kan, bukan cuma suara saya aja dong gitu. Nah, kita bayang anak-anak di kita di kelas itu bukan cuma dengar suara gurunya, suara temennya, terus suara apa, bener gitu kan. Belum luar. Jadi dalam 1 detik itu sepersekian 1000 informasi bisa masuk bersamaan. Gitu kan? Segitu banyaknya, bisa banyak banget informasi yang masuk. Nah, sekarang otak kita juga milih yang mana yang mau didengar. Coba deh sekarang waktu SD, ayo ngaku. Waktu SD yang ditunggu apa? Jam apa? 2. Apa? Jam bel pulang sama jam kosong. Sama. Itu doang. Jam istirahat. Istirahat. Iya, belum istirahat ya. Iya kan? Coba kalau kita ingat gini. Jam jajan. Jam jajan kan? Apa yang paling kita ingat? Apa? Nggak ada kecuali jam main sama jam pulang gitu. Kenapa? Astagfirullah. Karena kan nggak berkesan kan, berarti kan? Iya. Berarti ketika kita saat-saat Blocking itu otak kita ya. blocking otak kita, jadi bukan blocking sebenarnya, otak kita milih. Otak kita Alhamdulillah berarti bisa punya otak. Masih. Tadi saya nggak punya otak. Jadi gue nggak punya otak, gue punya otak. Masih otak kita Masih punya otak ya. Masih punya otak. Dia pilih, ini nggak penting. Gitu. Yang penting buat kita waktu itu adalah jam istirahatnya, kamu jajan. Jajan. Saya mau main, gitu kan, jajan main, makan pokoknya gitu kan. Terus jam pulang pur deh kan. Jam kosong. Gurunya rapat. Seneng Ya rapat ada saya. Itu. Nah, itu yang ketika saya belajar, oh gitu ya, otak itu memilah gitu kan. Dia memilah, kita yang memilah sebetulnya. Jadi ketika informasi itu datang, makanya yang pertama dilihat informasinya penting nggak? Oh iya. Jadi yang istilahnya otak itu akan merekam yang terburuk dan terbaik. Istilah katanya kita di jalan ketemu bisa tuh cewek cakep banget tuh, kita langsung kerekam tuh. Bisa itu cewek dibeleng banget tuh. Nanti kalau kita langsung ya. Oh iya. Terekam gitu kan. Selebihnya kemana? Dibuang aja, nggak butuh. Gitu kan. Nah, pada saat sebetulnya kayak gini deh, kita coba waktu SD kenangan yang paling ingat apa? Yang bagus. Pelajaran. Oh, pelajaran. Jangan yang lain. Nah, baru mau ngomong di kantin tuh biasa makan nasi uduk sama teh ayam. Udah itu doang gitu kan. Minumnya es teh manis yang pelajaran apa nih? SD ya. SD pelajaran olahraga, ya rolling ke depan, saya jago bisa. Langsung banget. Ini beban hidup. Ini beban hidup terberat. Harus apa? Matematika kelas 1, kelas 2 ingat pertambahan perkalian. Kurang tuh, bener tuh. Jadi karena saya diajarin itu cuma namanya matematika itu hanya pertambahan perkalian. Jangan ngambil pengurangan, jangan ngambil pembagi. Bukan ribet, nggak mau gue anak gue bagi. Nah, itu kalau bagi. Kalau itu pembagian, aku nggak mau jangan belajar pembagian, mau tambahan aja. Nambah sih gue nambah itu. Itu kelas udah mulai pelajaran kelas 3 udah lupa tuh. Waktu itu kita kedatangan itu Kang Asep. Dia belajar tentang matematika. Iya. Saya kasih tahu matematika saya alhamdulillah 8. 8 ngakak tapi. Disuruh sama Pak Kang Asep aja tuh ada pelamar mainan tuh. Saya minta joki. Dede kerjain gue. Nanti biar Pak Ade kerjain itu. Biar gue kerjain. Gue nggak ngerjain. Depan ngakak. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia, ingatnya kalau ujian itu pasti soalnya panjang cerita. Cerita semua. Pertanyaan sedikit, 5 cerita yang jawabannya. Terus apa lagi pelajaran ingat? IPA. Ingat paling waktu itu bikin percobaan. Kalau SD ya, kalau SMP, aduh parah loh SMP, jangan cari tanya SMP. Aib kalau SMP, aib. Diusir dari lab. diusir dari lab, aib SMP ya. Kalau SD IPA,
IPA paling pengenalan itu yang paling ingat metamorfosis sempurna. Kupu-kupu ya. Kupu-kupu, belalang gitu doang. Kalau IPS makhluk sosial. Oh, kalau saya IPS paling ingat itu di Ponorogo. Orang cuma 5 menit kan perang. Oh, 1825 sampai 1830 iya, kan. makanya udah cepet 5 menit. menit. Iya benar. Itu maghrib itu. Maghrib. Makanya berhenti. Oh, bukan. Aduh, bukan. Oh iya. Oh iya, Nggak ingat berapa lagi. banyak gitu Ingat yang lagi, iya. nggak banyak karena apa? Seringkali ketika kita belajar itu kita dalam keadaan nggak nyaman, stres. Oh, Gitu. itu padahal masih SD ya? Padahal masih SD, Itu stres ya? stres gitu kan. Atau kalau nggak ya tadi guru killer kita dalam pressure kan gitu kan, dalam tekanan lah, dalam keadaan nggak nyaman gitu. Sehingga kalau pernah dengar otak reptil, sebetulnya ketika kita dalam kondisi tertekan, dalam kondisi nggak nyaman lah ya, yang main peranan otak reptil kita, dia ngambil alih karena otak reptil ini adalah otak bertahan. Gini Pak. Tadi dirimu bilang ada otak reptil. Berarti ada otak manusia. Ada otak mamalia dibilang. Oh, mamalia ya. Berarti untuk jenis-jenis otak itu biar teman-teman tahu ya, teman-teman. Jadi ternyata ini otak ini kita otak sekepalanya. Tapi kan ternyata ada otak reptil, ada otak mamalia, ada otak Berpikir. Terakhir otak berpikir. berpikir ya. Nah, ada satu terakhir nggak punya otak. Loh, Oh iya, 4 ya, enggak 3 ya, 3 teman 3. Berarti ada. Jadi, nah itu tuh bagian-bagian gimana kan? Nah, satu di sini kan dibilang otak kecil, tapi di sini otaknya paling apa? otak kecil itu untuk keseimbangan biasanya, untuk pertahanan. Iya. Itu reptil gimana? Reptil di tengah-tengah. Di batang kan, batang otak di sini kan? Nah itu kan katanya otak reptil itu otak bertahan ya? Dia maksudnya. Nah itu gimana Pak? Gimana? Jadi kalau otak reptil itu dia jadi pertama kali kalau bayi itu langsung dikasih tuh karena insting. Kita lihat aja kalau hewan kan ya. Kenapa reptil yang inilah. Saya juga lupa tuh kenapa identiknya dengan reptil, tapi paling enggak dia untuk bertahan hidup gitu. Jadi ketika kita waktu belajar dalam keadaan tertekan, gurunya marah, stres, maka otak reptilnya yang main. Bisa kita ngerjain, bisa ngerti saat itu. Tapi setelah itu plus nggak ingat apa. Gitu kan. Aku tuh ingat waktu belajar pecahan gitu kan. Tuh nggak ngerti loh waktu di sekolah gitu. Terus Bombay kan nangis gitu kan. Terus bapakku penggemar matematika, aduh gua salah gitu kan. Sampai di rumah ditanya, kenapa nggak ngerti? Kenapa bisa nggak ngerti? Ya kagak ngerti gitu, nggak ngerti ditanya lagi gitu kan. Makin stres. Terus bapakku tuh menerangin terus karena dengan caranya dia kan dia mungkin karena anaknya kali ya, dia banyak mengalah kan. Maunya kita tuh ya kalau aku udah ngambek, saya udah ngambek, udah berhenti dulu gitu kan. Jadi itu masuk gitu, betul-betul saya akhirnya mengerti, oh ternyata cuma gitu doang, oh ternyata berbeda gitu doang gitu. Terus kok bisa ngerti sampai sekarang jadi tahu kan, oh paham pecahan cuma gitu doang kok. Nah itu sebetulnya ketika waktu di kelas saya stres kan karena gurunya galak, ini kan enggak kebayang kan kita baru gitu aja nggak ngerti, ini mana sih gitu kan. Dulu guru lempar pula pakai kapur gitu kan. Kalau bapak kan enggak, kita di sebelahnya terus ini loh, ini kamu digini, ini tapi kenapa gitu ya, ini satu-satu dia gitu. Kita sekelas 30, 20, 40 gitu kan. Udahlah kita nggak ngerti. Gurunya marah-marah. Nah pada saat itu sebenarnya kita memang bekerjanya dengan otak reptil. Mungkin kita bisa mengerti, bukan mengerti, tapi kita bisa bertahan supaya nggak diomelin, supaya nggak disetar. Jadi kita bisa ngerjain menyelamatkan diri, kita menyelamatkan diri. Kita bisa ngerjain itu, tapi sesungguhnya kita nggak paham. Makanya begitu ditanya di rumah blank. Selesai deh. Oh jadi saat itu aja yang. Saat itu aja. Nah itu yang otak reptil. Nah kalau mamalia tuh dia ke limbik ya, lebih ke limbik lah, maksudnya lebih main ke emosi ya, Kalau mamalia kan lebih tinggi dari reptil ya, jadi sebenarnya lebih ke emosi lah. Nah yang perlu kita punya anak-anak ketika dia belajar sebenarnya adalah prefrontal cortex yang di depan. Itu adalah otak berpikir yang dia ya di depan sini. Itu harusnya ketika kita belajar ini yang terbuka, itu yang membuat anak-anak paham, dia mengerti akan sampai bertahun-tahun pun dia ingat. Coba berarti bener ini dia punya berpikir ya. Pantesan dulu waktu SD SMP itu teman-teman saya tuh yang habis olahraga tuh udah pinter-pinter, apalagi main bola. Jadi udah apa gitu ya, dia habis bola kayak buka pinter-pinter. Kalau gitu gue pakai bola gitu kebuka ya. Anak-anak ketika dia
menyenangkan belajarnya gitu ya. Kalau sekolah kan gitu bagaimana ya, kemarin Kang Asep yang matematika menyenangkan. Ya. Anak-anak bisa cepat nangkep dan itu akan terus bertahan di otaknya karena memang masuk di otak berpikirnya dia gitu. Di namanya prefrontal cortex Prefrontal ya, cortex otak tadi ya. berpikir gitu kan. Nah, jalan sampai ke prefrontal cortex ini atau sampai di memori jangka panjang itu kan jauh sebetulnya. Gitu. Artinya nggak ringkas. Jadi kalau saya waktu itu belajar jadi ada apa yang pertama kali nerima itu sensor ya, register sensori. Dia menerima tuh dari semua dari mata, dari telinga, dari omongan, dari kulit, pokoknya dia terima semua. Jadi yang tadi saya bilang gitu kan, begitu diterima di register sensori, dia sensor aja. Ini butuh nggak? Relevan nggak buat dia? Dia perlu nggak? Enggak. Wah, jebret, habis. Itu yang kan anak-anak suka. Jadi makanya hilang aja Hilang aja. apa yang tadi dipelajari nggak tahu, ngapain aja main Ya kan itu kan yang diingat karena itu relevan buat dia. Itu perlu buat dia, itu penting, bermakna buat dia. Jadi gitu. Informasi kalau nggak penting, nggak bermakna, nggak relevan, nggak ada gunanya dibuang sama otak. Karena anak-anak kita coba deh kalau ditanya, aku main gitu. Kalau anak sekolah alam saya ingat banget waktu presiden kita bilang anaknya beliau kalau ditanya belajar apa dia bingung. Tapi kita tanya main apa? Wah dia sebutin dari pagi sampai siang tuh dia sebutin. Sebetulnya itu kan dia belajar. Cuma kan dalam konteks bermain. Dan dia nangkap itu bermain only ya. Dan dia nyaman di situ. Dia nyaman di situ. Nah dari register sensori ini itu akan masuk ke memori kerja. Memori kerja nih kayak kita begini nih Kong. Nih yang kita perluin kan warna apa segala macam gitu kan. Nah, memori kerja ini kita pakai saat itu. Nah, makanya pada saat otak reptil bekerja yang bekerja itu yang diambil yang sini. Memori kerjanya. Kan kita lagi kerja nih, dia pakai gitu kan. Setelah itu di memori kerja dilihat lagi, disensor lagi sama otaknya. Gue butuh nggak? Nggak butuh, buang lagi sama dia. Kan gitu. Makanya gitu kan. Register sensori bilang perlu karena lagi matematika, gurunya killer, tangkap, masukin di meja kerja, masukin, kerjain kan ya. Begitu selesai di meja kerja, nggak butuh lo, buang aja, buang sampai. Ya kan, padahal harusnya dari register sensori terus ke meja kerja itu harusnya masukin di memori jangka pendek. Oh, biar dikasih simpan terus ya. Simpan terus. Jadi dia ngerti ya. Jadi dia ngerti. Begitu di memori, sebenarnya di memori jangka pendek harus masuk lagi di memori jangka panjang. Sama. Jadi kalau di memori jangka pendek dia lagi lihat lagi. Dia lagi nunggu, perlu nggak, enggak, buang. Kebayang kan? Jadi bisa bocor di register sensorinya, bisa bocor di memori kerja, bisa bocor di memori jangka pendek. Dari memori jangka pendek, makanya dimasukin ke memori jangka panjang. Itu yang kenapa kalau anak-anak perkalian dia bisa ingat. Kita masih ingat kan sampai sekarang. Itu karena udah masuk di memori jangka panjang. Bisa kita panggil ulang. Nah, lagi-lagi kalau udah masuk di memori jangka panjang, masuknya salah, istilahnya konsolidasinya salah, dipanggil nggak kena. Itu kenapa? Itu karena dia salah salah kode. Kita waktu masukinnya jadi gini, waktu itu pernah nggak sih gini, kita ngapalin apa udah masuk tapi kita nggak bisa panggil memori itu gitu kan. Nah itu case-nya kayak gini. Ada waktu itu saya waktu itu pas belajar dapat case-nya gini. Jadi ada mahasiswa, dia mahasiswa kedokteran, dia senang belajar di kedokteran. Nah ini kayak buku kita kan berwarna nih, berwarna. Waktu dia belajar di buku itu dia berwarna, bagian organ tubuh tuh berwarna, warna hijau, merah, kuning, segala macam lah gitu kan. Dia hafal. Begitu masuk di praktek, manusia kan nggak begitu warnanya. Ngeblank. Dia nggak bisa. Itu karena konsolidasinya nggak pas. Jadi karena dia masukin di otaknya dia, oh kalau hati warnanya merah, kalau jantung warnanya biru, kalau ini warnanya ini, dia masukin begitu kan di kepalanya dia kan. Dia lupa di tubuh manusia nggak begitu. Nggak kepanggil memorinya, tetap ada di memori jangka panjang, ada tapi nggak bisa dipanggil. Oh, ibarat kalau kita lagi ujian, kok perasaan ingat soalnya kayak gitu ya. Gitu ya. Oh iya. Nggak bisa dipanggil juga gitu. Ya mau pantesan orang-orang kalau lagi butuh itu buat membuka konteks nih. Ada background itu dia ketemu gitu ya. Dan enggak ya, bukan ya. Itu dia tuh. Udah nggak boleh loh kok. Karena kan dia jadi ternyata prefrontal cortex. Oh nggak boleh gitu ya. Karena ada penelitian waktu itu seorang penambang Amerika gitu ya. Dia orangnya baik, humble, pokoknya helpful lah segala macam baik. Satu kali dia kerja di penambangan. Ketika nambang itu kan waktu zaman dulu itu nambang itu kan pakai ngeledakin keramik lah ya, pakai gitu kan. Dia terkena ledakan itu terus kepental.
yang mental itu terus dia jatuh terkena kepala depannya. Ternyata prefrontal cortexnya kena gitu, mungkin bagian depannya kan sini kan di bagian prefrontal cortex itu kan bagian itu kena, itu ternyata merubah sikapnya dia sama sekali 100%. Oh. Sampai kayak gitu jadi Bisa ngerubah ya? bisa ngerubah. Jadi pas lihat oh ternyata memang ada susunan ini yang berubah karena benturan keras itu ya. Mungkin nggak kelihatan terlalu lukanya, nggak terlalu ini, tapi benturan itu merubah strukturnya gitu. Jadi yang tadinya humble jadi pemarah, jadi beda banget 180 derajat. Oh itu gara-gara ini kepentok. Jadi memang- Tuh, hati-hati. Hati-hati lo, Del. Alhamdulillah bolanya itu bola karet. Bukan bola besi Bukan ya. bola bowling. Makanya jangan bola bowling petokin kepala. Oh, gitu ya. Oh. Iya. Ya artinya anak-anak kita perlu diajar menyenangkan karena itu gitu, perlu dikasih banyak cara. Kalau di kita sekolah alam gini, kalau kita ingat ya, kalau ngajarin mulai dari TK, kalau belajar itu kenapa kita di sekolah alam bilang gini, kalau belajar itu kalau bisa semua panca indera main, tapi jangan dijilat-jilat ya, kalau TK jangan terus semua dijelatin. Kenapa semua panca indera harus main? Sebanyak mungkin lah ya, kalau bisa semua, kalau enggak sebanyak mungkin, jangan cuma satu. Kalau ngajar, kalau kita ingat nggak dulu kalau ngajar Ada linknya ya, karena konektivitasnya dia. sangat konektivitas. Dan ternyata Allah itu luar biasa ya. Jadi nih aku ngomong sama kamu nih, dia menyimpan omongan aku di kotak tersendiri, gerakan aku di kotak tersendiri, kalau aku kasih gambar itu di kotak tersendiri. Oh, jadi udah kotak-kotak Ada sendiri kotak-kotaknya. kepisah. Jadi nggak digabungin. Nggak digabung. Jadi kita ketemu hari ini ngobrol nggak digabungin nih. Oh ini kotaknya Firdaus sama Pipin. Hari ini podcast yang dia bagi-bagi penglihatan sendiri, ini sendiri. Kenapa begitu kira-kira? Nggak tahu. Jadi supaya ketika satu kotak musnah karena satu hal, kita bisa panggil dari yang lain. Oh, jadi Jadi tetap masih ada Masih memori ada mentalnya memorinya. ya. Oh. Jadi gitu. Makanya kenapa sebenarnya ketika kita belajar gitu ya, selain harus menyenangkan, sebanyak mungkin indera itu dipakai. Gitu. Karena itu Indra buat- Bakti, Indra Kusuma. lumayan. Bukan ya? Bukan udah ya, udah Indra itu udah Indra ya. Bukan. Oh, jadi undang panca indra ini kita pakai Mm-mm. karena kalau suatu ketika nanti ini si kotak-kotak itu misalnya ya dari pendengaran kita atau dari penglihatan kita ada ini, tapi tetap kotak kita tetap masih bisa menyimpan. Bisa menyimpan karena kan otak kita kan apa ya namanya neuronnya itu kan bersambungan satu sama lain gitu kan. Oh, ya makanya kalau misalkan orang misalnya maaf ya ternyata dia harus kecelakaan dan waktunya buta, tapi dia tetap bisa dengar, oh ini suaranya dia, Ya suaranya kan, dia. dia masih ingat kan, karena itu disimpan di kotak yang berbeda. Kebayang kan kalau aku punya kotaknya kotak Firdaus. Tapi satu misalnya satu semua ya, mata juga gitu kan, begitu hilang. hilang sama sekali, gitu kan. Dan otak itu kan memang dibuat efisiensi banget sama Allah gitu. Kenapa? Makanya ya kita lihat ya, kita cek kita sendiri nih, kalau kita ngapalin Quran kita nggak hafal gitu kan, kita udah ngapalin terus kita nggak murojaah, hilang kan, lupa. Jadi sistemnya memang otak itu dia tunggu, saya lupa kalau nggak salah sekitar 2 bulan dia tunggu. Kalau dia nggak pakai, jadi kan dia kayak bikin jalur-jalur nih ya, ini titik yang ini ke ini, dia bikin jalurnya gitu kan. Kalau kita menghafal Quran gitu, oh dia pakai pendengaran, oh dia pakai yang bergeraknya, oh dia pakai suara, dia pakai penglihatan, gitu kan. Kalau yang ini kita nggak pernah pakai, gitu kan, pakai jalur kan, sama kalau kita outfall lah ya, buka jalur gitu kan. Nah, pertama kali kan kita mesti babat tuh, mesti bikin jalur, begitu udah jalurnya bagus kan kita jalannya enak. Nah otak kan juga kayak gitu, kalau dia belum ada jalurnya, makanya kalau kita mulai menghafal perkalian, menghafal Quran itu kan susah ya, terbata-bata. Tapi kalau kita makin rajin murojaah, itu kan cepat udah kayak jalan tol, ya karena itu. Jadi sambungan antara satu dengan satu itu namanya melienasinya tuh terbuat makin lama makin tebal. Kalau kita sering ulang, makin lama makin tebal. Gitu loh. Jadi otomatis akan terulang. Nah, otak itu nunggu. Jadi kalau 2 bulan itu 2 tadi. bulan nih, kalau kita nggak Diperluin pernah nggak pakai, nih? diperlu nggak? Begitu nggak diperluin, dia tutup, ngabisin energi loh. 2 bulan ya. 2 bulan, sekitar 2 bulan kalau aku nggak salah. Lama juga. Lama juga. Makanya kenapa kalau orang habis pensiun, dia nggak boleh tuh nggak ada kerjaan sama sekali. Kan sering yang banyak yang bingung kan. Itu sebetulnya begitu dia udah nggak baca koran lagi, begitu dia nggak dengar berita, dia mau tidak melakukan aktivitas apapun gitu kan, dia cuma di otaknya cuma nunggu. Oh nggak perlu lagi otaknya netap, bagian itu tuh tap, karena menurut otak itu membuang energi. Kan kalau dia nggak dipakai, kan tetap suplai semua energi ke situ, tetap energinya dipakai, oksigen dipakai ke situ. Nah otak itu dibuat sama Allah efisiensi.
Jadi kalau kita nggak pernah pakai lagi, tutup aja set. Oh, jadi dia ada masa penyimpanan, masa pengendapan sehingga dia dianggap baik apa enggak, dianggap perlu apa enggak, enggak langsung dibuang ya. Jadi ternyata dari otak kita ini banyak juga potensinya. Banyak. Makanya kenapa kita anak-anak kita lah ya, maksud aku misalnya anak-anak kita perlu belajar, kita perlu tahu gitu kalau jadi guru. Aku tuh yang paling ingat sampai saat ini gini, waktu SMA kan aku A1 ya, jago banget A1 kan, belajar tentang kayak tahunnya Pak Ade itu barengan itu kan tahunnya tuh. Jadi kan belajar tentang integral gitu. Saya tuh sampai sekarang karena saya nggak masuk teknik kali ya, saya mikir terus aku belajar integral tuh buat apa sih, kayaknya nggak ngaruh banget ya buat aku nggak ngerti juga, maksudnya bisa ngitungnya cuma gini, itu kepake buat apa kan, ternyata dipakai di teknik. Sementara kita belajar di kelas 2 SMA, 3 SMA belajar lagi begitu. Itu kan nggak relevan buat keperluan saya gitu. Jadi nggak perlu, Makanya terus sampai sekarang nanya gimana ya, lupa gitu kan, mesti lihat lagi karena nggak relevan buat saya, terus nggak pernah dipakai, tutup semua otak ya, ngapain buang-buang waktu. Nah, kalau apa ya, maksudnya gini, berarti kan potensi otak itu begitu besar. Nah, cara pembesaran potensi lagi gimana? Maksudnya gini, tadi kan kita ada pengerjaan, kita ada pengulangan, sehingga kita otak kita udah ngerasa oh ya ini penting, oh ya ini perlu. Ada lagi nggak potensi-potensi atau istilahnya cara-cara yang dimana untuk menguatkan ingatan juga, meningkatkan potensi otak kita juga gitu? Sebenarnya kayak melakukan sesuatu artinya mungkin dengan cara yang berbeda, itu menguatkan. Jadi otak bisa memilih. Jadi taruhlah kayak sebenarnya kita mau ngajarin umpamanya anak-anak apa ya, kalau anak-anak TK tuh umpamanya melipat baju gitu kan. Kalau dia main melipat, kita udah ajarin cara melipat baju gitu kan. Yang biasa gitu kan. Tapi kita bisa pakai kayak waktu itu saya lihat tuh pakai karton gitu ya, dibikinin gitu kan. Dia bisa gitu. Terus kita bikin dia lomba apa. Itu kan sebetulnya kita makin membuat banyak-banyak titik dan memperkuat itu. Jadi kita itu tadi yang salah satunya buat apa, memperbanyak panca indera juga, memperbanyak titik juga dengan cara-cara yang berbeda ya. Cara-cara yang berbeda. Itu untuk menguatkan juga ya. Jadi maksudnya gini, berarti dia tidak kenal itu dari satu titik aja. Yes. Jadi melipat baju terus begini enggak. Tapi dia juga bisa ini pakai kardus. Ini begini nih. Gitu bisa ya. Karena sebenarnya otak kita kan luar biasa adaptif ya. Jadi anak-anak itu dikasih banyak pengalaman sehingga nanti dia bisa milih sendiri otaknya. Ini yang paling cocok buat dia. Ini yang paling cepat buat dia. Coba kebayang nggak? Kalau kita cuma ngasih tahu, udah begitu aja. Kan sama aja kayak apa ya? Kalau kayak binatang itu kan lewat situ kayak lumba-lumba lah kan gitu, bisa ya udah gitu-gitu aja kan ya, karena memang dilatih, dia memang punya otak juga, maksudnya ada kepintarannya, tapi kan dia harus terus dilatih dengan cara yang sama, karena begitu diputar dengan cara yang lain dia belum tentu bisa. Nah anak kita kalau dia udah bisa satu cara, maka kasih dia cara yang lain supaya nanti dia bisa memilih, pada akhirnya dia bisa menemukan caranya sendiri. Makanya kan kerja otak begitu kan, dan itu salah satu juga tambahan sarana untuk menguatkan dan meningkatkan memori. Yes. Iya. Kayaknya nggak boleh males lah ya gitu kan, untuk membantu anak-anak kita belajar satu hal baru gitu. Ngepel deh anak-anak, ngepel. Kalau cuma diajarin zaman dulu apa sih, aku ngepelnya pakai tangan loh. Pakai tangan. Padahal sebetulnya kalau anak kecil itu motornya kasar tuh kok. Motornya kasar. Bagus sebetulnya itu menguatkan, makanya. Jadi nggak usah yang gini juga bisa. Nggak usah buat orang tuanya. Kalau kita tua. Tinggal. Anak-anak kita kan coba, saya dulu ingat banget gitu. Sama kan begitu kan diajarinnya. Capek, saya pakai kaki dong gitu kan. Gitu kan. Kan sebenarnya kita lagi belajar dari pengalaman kita kan gitu. Kalau mau cepet bisa pakai ini gitu. Atau airnya gitu, airnya harus gini, terus kita coba kalau gini airnya kebanyakan, kalau ini kita kan coba. Jadi istilahnya cara cerdasnya otak untuk menemukan sesuatu yang ternyata buat kita tuh nyaman. Buat kita nyaman. Tapi berarti si otak itu memberikan kenyamanan buat kita dong. Nah, sedangkan kayaknya apakah mesti otak itu mesti ya itu kan tadi dulu bilang otak itu kudu di push, kudu di diperes lah.
Untuk apa? Untuk biar dia bisa menyakup ke memori jangka panjangnya dan lain sebagainya. Kalau ya sekali lagi berarti memang otak itu memberikan sinyal kepada tubuh untuk memberikan rasa nyaman. Iya, iya. Jadi bukan rasa bukan memberikan rasa nyaman. Jadi sebenarnya dia Yang sweet bekerja. buat kita, maksudnya yang cocok buat kita kan. Ini kan. Iya. Jadi Nah, kayak misalnya pakai kaki Nah, atau pakai. dan kadang-kadang karena otak merasa pengen yang nyaman. Ini kejadian loh sama saya belum lama ini. Kita cenderung dia cenderung suka nggak mau tuh jadi memanipulasi kita apa kita mau bayang nggak gitu. Udah jadi susah itu. Udah yang enak aja. Nah itu kalau iya kita kan? nggak padahal sebenarnya makanya otak kan cenderung akan yang nyari nyaman dong buat kita. Nah kita perlu bantu sebetulnya atau kadang-kadang kita perlu dibantu orang lain untuk lihat iya nyaman tapi itu nggak efektif buat kamu. Tapi itu banyak buang waktu buat kamu. Tapi itu nggak produktif buat kamu. Anak-anak coba deh, anak-anak kalau lagi inter dulu gitu. Iya, ini udah 5 menit. Otaknya bilang, udah nggak enak tuh ngerjain yang gitu yang mak lu bilang gitu kan. Tapi kan tetap dia perlu digesah untuk kayak seperti itu sampai dia tahu di titik yang kita tahu. Oh iya nih, kita kalau kayak gini nggak efektif. Karena memang cenderung gitu, otak tuh punya kecenderungan untuk yang nyaman buat kita. Tapi emang bekerja dengan keadaan kondisi enak kan, Iya, buat dia kan, gitu kan. Pokoknya di podcast Jejak Suara Alam ini insya Allah akan banyak tamu-tamu dan ada episode-episode yang akan insya Allah akan memuaskan rasa kepengetahuan, keingintahuan teman-teman. Ini baru pembukaan nih teman-teman. Oke, kita bersama dengan saya Ko Ferdi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jejak Suara Alam podcast. Oke.